Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jekoners, segudang nama beken tersemat dalam diri Sunan Derajat yang tercatat dalam beberapa naskah kuno. Semisal, ia dikenal sebagai Raden Kasim, Sunan Mahmud, Sunan Mayang Madu, Sunan Muryapada, Raden Imam, Maulana Hashim, Syekh Masakeh, Pangeran Syarifuddin, Pangeran Kadrajat, dan Masaih Munat. Dikisahkan setelah terdampar di daerah Lamongan, sebelah barat Gresik. Raden Kasim selamat dengan berpegangan pada dayung perahu. Kemudian, ia ditolong ikan cucut dan ikan talang, ada juga yang menyebut ikan cakalang. Dengan menunggang kedua ikan itu, Raden Kasim berhasil mendarat di sebuah tempat yang kemudian dikenal sebagai Kampung Jelak, Banjarwati. Menurut tarikh, peristiwa ini terjadi pada sekitar 1485 Masehi. Di sana, Raden Kasim disambut baik oleh tetua kampung bernama Embah Mayang Madu dan Embah Banjar. Raden Kasim kemudian menetap di Jelak, dan menikah dengan Kemuning, putri Embah Mayang Madu. Di Jelak, Raden Kasim mendirikan sebuah surau, dan akhirnya menjadi pesantren tempat mengaji ratusan penduduk. Jelak, yang semula cuma dusun kecil dan terpencil, lambat laun berkembang menjadi kampung besar yang ramai. Namanya berubah menjadi Banjaranyar. Selang 3 tahun, Raden Kasim pindah ke selatan, sekitar 1 kilometer dari Jelak, ke tempat yang lebih tinggi dan terbebas dari banjir pada musim hujan. Tempat itu dinamai Desa Derajat. Namun, Raden Kasim, yang mulai dipanggil Sunan Derajat oleh para pengikutnya, masih menganggap tempat itu belum strategis sebagai pusat dakwah Islam. Sunan lantas diberi izin oleh Sultan Demak, penguasa Lamongan kala itu, untuk membuka lahan baru di daerah perbukitan di selatan. Lahan berupa hutan belantara itu dikenal penduduk sebagai daerah angker. Menurut cerita yang berkembang, banyak makhluk halus yang marah akibat pembukaan lahan itu. Mereka menteror penduduk pada malam hari, dan menyebarkan penyakit. Namun, berkat kesaktiannya, Sunan Derajat mampu mengatasi. Setelah pembukaan lahan rampung, Sunan Derajat bersama para pengikutnya membangun permukiman baru, seluas sekitar 9 hektar. Atas petunjuk Sunan Giri, lewat mimpi, Sunan Derajat menempati sisi perbukitan selatan, yang kini menjadi kompleks pemakaman, dan dinamai Endalem Duur. Sunan mendirikan masjid agak jauh di barat tempat tinggalnya. Masjid itulah yang menjadi tempat berdakwah menyampaikan ajaran Islam kepada penduduk. Sunan menghabiskan sisa hidupnya di Endalem Duur, hingga wafat pada 1522, di tempat itu kini dibangun sebuah museum tempat menyimpan barang-barang peninggalan Sunan Derajat, termasuk dayung perahu yang dulu pernah menyelamatkannya. Sedangkan lahan bekas tempat tinggal Sunan kini dibiarkan kosong, dan dikeramatkan. Sunan Derajat sangat memperhatikan masyarakatnya. Ia kerap berjalan mengitari perkampungan pada malam hari. Penduduk merasa aman dan terlindungi dari gangguan makhluk halus yang konon merajalela selama dan setelah pembukaan hutan. Usai salat asar, Sunan juga berkeliling kampung sambil berzikir, mengingatkan penduduk untuk melaksanakan salat maghrib. Sebagaimana para wali yang lain, Sunan Derajat terkenal dengan kesaktiannya. Sumur Rengsanga atau yang artinya lubang 9 di kawasan Sumenggah, misalnya, diciptakan Sunan ketika ia merasa kelelahan dalam suatu perjalanan. Ketika itu, Sunan meminta pengikutnya mencabut wilus, sejenis umbi hutan. Ketika Sunan kehausan, ia berdoa. Maka, dari 9 lubang bekas umbi itu memancar air bening yang kemudian menjadi sumur abadi. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan menghibur Jekoners. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.